Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raisa, nomor NIM 0103211005, untuk memenuhi tugas ujian tengah semester Ilmu Komunikasi Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara 2023. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan poin-poin yang dibahas ilmu komunikasi. Yang pertama ada komunikasi Islam, yang kedua ada komunikasi efektif, yang ketiga ada strategi komunikasi, dan keempat ada teknik komunikasi. Dan saya akan menjelaskan yang pertama ilmu komunikasi Islam. Komunikasi Islam adalah penyampaian pesan-pesan Islami dengan menggunakan prinsip-prinsip komunikasi. Komunikasi Islami ini sama dengan komunikasi biasa atau umum, bedanya hanya dari sudut pandang Islam. Komunikasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia karena setiap langkah harus disertai dengan komunikasi. Komunikasi yang dimaksud adalah komunikasi Islami, yaitu komunikasi yang bermoral atau beretika. Prinsip komunikasi Islam itu ada 6. Yang pertama ada qaulan syadidah, yang kedua ada qaulan balighah, yang ketiga ada qaulan ma'rufah, keempat ada qaulan karimah, yang kelima qaulan layyinah, dan keenam ada qaulan maisurah. Baiklah, saya akan menjelaskan yang pertama, qaulan syadidah. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan qaulan syadidah, perkataan yang benar, dalam Quran Surah An-Nisa ayat 9. Yang kedua ada qaulan balighah. Mereka itu adalah orang-orang yang Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati mereka. Karena itu berpadanglah kamu dari mereka dan berilah mereka pelajaran, dan katakanlah kepada mereka qaulan balighah, perkataan yang berbekas pada jiwa mereka. Quran Surah An-Nisa ayat 63. Yang ketiga ada qaulan ma'rufah. Hai istri-istri Nabi, kamu sekalianlah tidaklah seperti wanita yang lain. Jika kamu bertakwa, maka janganlah kamu tunduk dalam berbicara sehingga berkeinginanlah orang yang ada penyakit dalam hatinya, dan ucapkanlah qaulan ma'rufah, perkataan yang baik. Quran Surah Al-Ahzab ayat 32. Yang keempat ada qaulan karimah. Qaulan karimah adalah perkataan yang mulia, dibarengi dengan rasa hormat dan menganggukkan, enak didengar, lemah lembut dan bertata krama. Qaulan karimah harus digunakan khususnya saat berkomunikasi dengan kedua orang tua atau orang yang harus kita hormati. Qaulan karimah adalah kata-kata yang hormat, sopan, lemah lembut di hadapan mereka. Ibnu Katsir. Yang kelima ada qaulan layyinah. Qaulan layyinah berarti pembicaraan yang lemah lembut dengan suara yang enak didengar dan penuh keramahan sehingga dapat menyentuh hati. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan yang dimaksud layyinah ialah kata-kata sindiran, bukan dengan kata-kata terus terang atau lugas apalagi kasar. Dan yang keenam ada qaulan maisurah. Dan jika kamu berpaling dari mereka untuk memperoleh rahmat dari Tuhannya yang kamu harapkan, maka katakanlah kepada mereka qaulan maisurah, ucapan yang mudah. Quran Surah Al-Isra ayat 28. Qaulan maisurah bermakna ucapan yang mudah, yakni mudah dicerna, mudah dimengerti dan dipahami oleh komunikan. Materi kedua yaitu komunikasi efektif. Komunikasi efektif adalah pertukaran informasi, ide, perasaan yang menghasilkan perubahan sikap sehingga terjalin sebuah hubungan baik antara pemberi pesan atau komunikator dan penerima pesan atau komunikan dapat dilihat dari tercapainya tujuan pengirim pesan. Prinsip-prinsip komunikasi efektif itu ada 5. Yang pertama ada respect atau menghargai, yang kedua empati atau ada rasa peduli, yang ketiga audible atau dimengerti dengan baik, yang keempat clarity, jelas, dan yang kelima ada humble, rendah hati. Unsur-unsur komunikasi ada 6. Yang pertama, sumber dapat berupa lembaga, orang, buku, dan lainnya. Yang kedua, pesan sesuatu yang dikirimkan komunikator. Yang ketiga, komunikan, pihak penerima pesan. Yang keempat, komunikator, orang atau kelompok yang menyampaikan pesan. Yang kelima, saluran atau media atau channel digunakan untuk memindah pesan dari komunikator kepada komunikan. Dan yang keenam, akibat atau pengaruh atau efek umpan balik atau feedback. 7C dalam komunikasi efektif. Yang pertama clear atau jelas, yang kedua concise atau ringkas, yang ketiga concrete atau konkret, yang keempat correct atau benar atau fakta, yang kelima coherent atau masuk akal, yang keenam complete atau lengkap, dan yang ketujuh ada courteous, sopan. Materi ketiga ada strategi komunikasi.
Menurut Onong Uchajana Effendi, strategi komunikasi merupakan perencanaan komunikasi atau communication planning dan manajemen atau communication management untuk mencapai tujuan. Sedangkan menurut Anwar Arifin, sesungguhnya suatu strategi adalah keputusan kondisional tentang tindakan yang akan dijalankan guna mencapai tujuan. Faktor pendukung strategi komunikasi itu ada 6. Yang pertama, mengenali sasaran komunikasi. Yang kedua, faktor situasi dan kondisi. Yang ketiga, pemilihan media komunikasi. Yang keempat, pengkajian tujuan pesan komunikasi. Yang kelima, peranan komunikator dalam komunikasi. Dan yang keenam, daya tarik sumber dan kredibilitas sumber. Materi keempat ada teknik komunikasi. Yang pertama, perlu adanya ide yang jelas sebelum komunikasi. Yang kedua, periksa tujuan komunikasi. Yang ketiga, periksa lingkungan fisik dan manusia sebelum berkomunikasi. Yang keempat, dalam berkomunikasi, pertimbangkan isi dan nada suara. Yang kelima, dalam merencanakan komunikasi, berkonsultasilah kepada pihak lain agar memperoleh dukungan. Yang keenam, komunikasikanlah hal-hal yang berharga saja. Yang ketujuh, komunikasi efektif perlu tindak lanjut. Yang kedelapan, komunikasikanlah pesan-pesan secara singkat. Yang kesembilan, tindakan komunikator harus sesuai dengan yang dikomunikasikan. Dan yang kesepuluh, jadilah pendengar yang baik. Teknik komunikasi dalam situasi semi formal. Yang pertama, informative communication atau komunikasi informatif. Yang kedua, persuasive communication atau komunikasi persuasif. Yang ketiga ada coercive atau instruktif atau komunikasi bersikap perintah. Dan keempat ada human relation, hubungan manusia. Proses komunikasi itu ada 7. Yang pertama, pengiriman pesan dan isi pesan. Yang kedua, simbol atau isyarat. Yang ketiga, media atau penghubung. Keempat, artikan kode atau isyarat. Kelima, penerima pesan. Yang keenam, balikan feedback. Dan yang ketujuh, gangguan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih saya ucapkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.